Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ويا إخوة الإيمان Ahibbai rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan hari-hari yang mulia, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya pertemukan kita dengan hari-hari yang mulia, tetapi Allah juga memberikan kepada kita, memberikan kemudahan dalam rangka mengisi hari-hari yang mulia ini dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perlu diketahui, yang namanya ketaatan yang dilakukan seorang hamba di hari-hari yang mulia pada hari 10 Dzulhijjah itu adalah amalan-amalan yang mana lebih mulia daripada jihad fi sabilillah. Maka ikhwatal iman, ahibbai yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam rangka melaksanakan beribadah, mencari perbekalan di hari-hari yang mulia, maka kita semua wajib dan patut bersyukur atas kenikmatan ini. Sehingga kalau kita bersyukur dengan kenikmatan ini, Allah adakan kenikmatan ini dalam diri kita, dan nantinya juga Allah akan tambahkan nikmat yang belum ada di dalam diri kita. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mau bersyukur atas semua pemberian kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah jalla wa ala, salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau adalah manusia yang mana Allah pilih menjadi utusan umat akhir zaman. Beliau ialah manusia yang memang Allah pilih untuk menjadikan diri kita, memberitahu kita semua untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk meniti jalan-jalan beliau dan mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai Allah ridho dengan kita dan Allah masukkan kita semua di surganya Allah kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwa yang namanya kurban atau syariat kurban adalah syariat yang sangat agung yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan ke dalam diri kita. Jadi syariat kurban itu syariat yang agung. Saking agungnya syariat ini, maka para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban syariat tersebut. Ada di antara para ulama mengatakan bahwa yang namanya syariat kurban itu hukumnya wajib. Ini menunjukkan bahwa memang syariat kurban itu syariat yang sangat agung, bukan syariat yang biasa. Sehingga ada di antara para ulama mengatakan hukum dari kurban itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang-orang yang memang bisa mampu melakukan kurban tapi nggak mau kurban. Rasul memberikan ancaman kepada orang-orang tersebut. Jadi orang-orang yang Allah berikan kemudahan baginya untuk berkurban tetapi nggak mau, maka Rasulullah SAW mengancam kepada orang tersebut agar jangan sampai mendekati tempat sholat. Yaitu tempat sholat apa? Tempat sholat yang akan diadakan sholat Idul Adha. Ini berarti ancaman. Sehingga Rasul mengancam barang siapa yang memang diberikan kemudahan, falam yudhi, enggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia, orang yang enggak mau kurban tadi padahal dia mampu, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musola kita, jangan mendekati tempat sholat kita. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan di antara wajibnya apa? Kurban. Pendapat yang lain mengatakan kurban itu hukumnya tidaklah wajib, tetapi hukumnya apa? Sunnatun muakkadah. Jadi hukum kurban, syariat kurban itu bukan sunnah yang biasa, tetapi sunnatun muakkadatun. Dia sunnah tetapi ditekankan, dianjurkan, bukan hanya sunnah biasa. Kalau hanya sunnah biasa, itu biasanya tidak ada ancaman-ancamannya, biasa-biasa saja. Tetapi kalau sudah ada sunnah, ada ancamannya, biasanya levelnya naik. Yang tadinya sunnah biasa, yang tidak ada ancaman-ancamannya, gara-gara ada ancaman-ancamannya, maka bisa menjadi sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua pendapat ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang keutamaannya atau agungnya ibadah kurban. Ulama yang satu mengatakan dia wajib, ulama yang satu mengatakan apa? Dia sunnatun muakkadah, bukan sunnah yang biasa. Berarti ini menunjukkan ibadah yang sangat agung. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang mana kesalahan ini diyakini di antara kita, di antara saudara kita meyakini kesalahan ini, sehingga dengan keyakinan yang dia miliki ini membuat atau menghalangi dari ibadah tersebut.
baik melaksanakannya maupun sempurnanya kurban tersebut maupun diterimanya kurban tersebut. Ini efek gara-gara apa? Kesalahan yang ada dan diyakini oleh kita, membuat kita nggak mau kurban, membuat apa? Kurban yang kita lakukan kurang sempurna, atau bisa jadi membuat kurban kita yang kita lakukan tidak diterima. Itu efek dari kesalahan apa? Efek dari kesalahan yang kita yakini, yang mana membuat apa tadi? Kita nggak mau berkurban, kurban kita bisa jadi kurang sempurna, atau kurban kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kesalahan yang pertama, ialah kesalahan yang berkaitan dengan hewan yang akan kita kurbankan. Ini kesalahan yang pertama. Jadi kesalahan yang pertama itu berkaitan dengan hewannya. Apa kesalahan tersebut? Kesalahan yang pertama dari kesalahan kurban yang berkaitan dengan hewannya. Yang pertama ialah bahwa kurban itu harus menggunakan jenis hewan yang laki-laki. Ini hampir kebanyakan manusia, kebanyakan diri kita yang tadinya belum ngaji, nggak paham. Mereka semua mengatakan bahwa yang namanya kurban itu wajib apa? Laki-laki. Gara-gara punya keyakinan tersebut, meyakini bahwa wajibnya kurban itu hanya yang laki saja, maka nggak punya duit untuk beli yang laki, jadi nggak jadi kurban. Ya atau tidak? Iya, benar itu. Kita temukan dimanapun itu. Pengen beli, waduh, kambingnya mahal 3 jutaan, ya kan? Punya duit 1,5 juta. Padahal kalau beli perempuan bisa nggak? Bisa. Tapi gara-gara keyakinannya wajibnya hanya laki, jadi nggak jadi kurban. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama mengatakan apa? Keyakinan wajibnya kurban hanya jenis yang laki-laki saja. Kalau keyakinan yang salah ini masih ada dalam diri kita, biasanya ujung-ujungnya kita nggak jadi korban. Ini kesalahan yang pertama. Walaupun memang afdolnya, memang utamanya yang namanya kurban itu dengan apa? Lelaki. Apa alasannya dengan yang laki? Siapa yang tahu alasannya? Kenapa lelaki lebih utama daripada perempuan tadi? Apa? Tidak bisa menambah keturunan. Enggak, kenapa lebih utama untuk dijadikan kurban daripada yang perempuan? Hah? Alasan yang pertama, jelas pertama, daging dari yang hewan yang laki itu pasti lebih banyak daripada daging yang perempuan. Ya atau tidak? Kalau kita nyembelih kurban itu, yang kita bagikan itu dagingnya atau apanya? Ya dagingnya. Lah kalau kita memang ingin kurban bagi daging yang banyak dagingnya yang laki-laki, maka laki-laki lebih afdal. Itu yang pertama. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena laki-laki itu lebih mahal harganya daripada yang perempuan. Ketika Rasul ditanya tentang mana yang paling afdal, Rasul mengatakan apa? Athmanuha, yang paling mahal. Nah kalau laki sama perempuan mana yang mahal? Laki-laki. Maka laki-laki lebih utama daripada perempuan. Tetapi ini tidak menjadi hukum bahwa kurban nggak boleh dengan yang perempuan. Boleh dengan yang perempuan, tapi kalau bisa laki itu lebih utama. Ini kesalahan yang pertama. Kita percepat saja. Kesalahan yang pertama apa tadi? Jenis hewan yang boleh untuk kurban itu hanya laki-laki. Ini salah. Yang kedua, ialah kesalahan yang kedua, berkurban dengan hewan yang belum cukup umur. Itu juga diantara kesalahan. Hewan berkurban, tetapi hewannya tadi belum cukup umurnya. Ini juga kesalahan.
Kenapa dikatakan kesalahan? Karena efek dari belum cukupnya umur dari hewan tersebut menjadikan hewan yang disembelih tadi tidak menjadi hewan kurban. Itu efeknya. Kalau misalkan kita hanya menyembelih kurban, tetapi nggak tahu umurnya berapa, kok belum cukup umur, maka ketika kita sembelih dengan niat kurban, tetap nggak dapat hewan kurban. Kenapa? Karena belum cukup umur. Karena perlu diketahui yang namanya umur dari apa? Dari hewan yang akan kita bisa sembelih itu diantaranya sapi berapa umurnya? Hah? Berapa sapi umurnya? 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Kalau domba setengah tahun atau 6 bulan. Maka kalau misalkan domba tadi kok belum ada 6 bulan, nggak sah dijadikan kurban. Kambing kok belum ada 1 tahun, juga nggak sah dijadikan kurban. Begitu pula sapi belum ada 2 tahun, belum sah juga dikatakan kurban. Maka kalau kita memang ingin menyembelih, wajib tahu umur yang akan kita sembelih. Bukan hanya poel-poelnya, apa poel itu biasanya, giginya ompong katanya begitu. Itu enggak menjadi ukuran, tapi umur. Kambing 1 tahun, domba 6 bulan, sapi 2 tahun. Itu yang menjadi ukuran, bukan ompongnya atau tidaknya. Nah kalau ompongnya gara-gara ketabrak apa tuh? Ketabrak dinding gitu misalnya, berarti tidak menjadi ukuran. Walaupun misalnya belum ompong, kok umurnya sudah cukup, maka sudah sah untuk dijadikan kurban. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, ialah tidak boleh berkurban dengan cacat yang biasa atau penyakit yang biasa. Tidak boleh kita berkurban dengan apa? Dengan cacat yang ada di dalam hewan tersebut atau penyakit yang biasa yang ada di hewan tersebut. Ini juga menjadi masalah. Gara-gara ini banyak orang yang tidak mau kurban. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, ada 4 perkara yang akan menghalangi hewan itu tidak sah dijadikan kurban. Ada 4 perkara. Berarti selain 4 perkara ini, semuanya masih boleh untuk dijadikan kurban. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi 4 perkara ini aja yang mana mengharamkan kita atau menjadikan hewan yang kita miliki tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama apa? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, beliau mengatakan arba'atun la yajzina fil adhahi. Ada 4 perkara yang mana akan mengakibatkan tidak sahnya kurban. Ada 4 perkara yang akan menjadikan tidak sahnya kurban. Perkara yang pertama, Rasul mengatakan al-aura al-bayyin auruha. Pertama, hewan yang buta dan jelas dia butanya. Kalau dia hewannya buta, jelas butanya, otomatis nggak boleh dijadikan kurban. Tetapi kalau nggak jelas misalkan ya, kita melihatnya dia tuh bisa melihat, padahal dia buta, tetapi kita nggak melihat bahwa dia dalam keadaan buta. Ketika kita menyembelih tetap sah. Kenapa? Karena butanya itu tidak jelas. Tetapi kalau misalkan ada kambing, ketika dia berdiri berjalan pasti nabrak, jalan pasti nabrak, maka ini menunjukkan dia itu buta. Nah kalau buta maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Itu yang pertama. Jadi yang jelas butanya itu tidak sah dijadikan kurban. Yang kedua, wal maridatu al bayyin maruduha. Yang sakit jelas nampak sakitnya. Namanya hewan sakit jelas sakit, udah nggak bisa apa-apa begitu.
nggak boleh dijadikan kurban, nggak sah kurbannya. Ketika disembelih niatnya kurban, maka ketika disembelih tetap sah itu, tetapi nggak jadi kurban, jadinya hanya nyembelih. Ketika sama-sama dagingnya diberikan disodakohkan, tetap namanya bukan sodakoh daging kurban, hanya sodakoh daging, dan itu nanti nilainya bakal berbeda. Itu yang kedua. Jadi yang memang sakit jelas sakitnya. Yang selanjutnya wal arja al bayyin dhilluha. Jadi al arja yang pincang kelihatan pincangnya. Jadi pincang banget, kelihatan pincang dia. Maka yang ketiga ini jelas pincang. Kok pincang dia? Kelihatan pincangnya, nggak boleh. Maka kalau misalkan ada kambing yang nggak punya kaki, lebih utama nggak boleh dijadikan hewan kurban. Pincang saja nggak boleh, apalagi yang apa? Potong kaki. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat sekarang, poin terakhir. Dan ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita. Poin terakhir apa tadi? Ialah kambing yang tua yang kurus, yang mana nggak kelihatan dagingnya. Kurus sekali, nggak kelihatan dagingnya. Ini juga tidak sah untuk dijadikan kurban. Nah kalau hewan kurus dijadikan kurban, terus yang dibagi dagingnya atau tulangnya itu, daging kambing atau sapi kurus, udah tua renta, nggak ada dagingnya, dijadikan kurban, maka nggak sah dijadikan kurban. Karena hakikat kurban itu bagi apa tadi? Daging. Dan nggak ada dagingnya kok dijadikan kurban, maka nggak sah. Maka 4 perkara inilah yang menjadi apa? Penghalang untuk hewan dijadikan kurban. Buta, sakit, apa terus? Pincang. Apa yang terakhir? Kurus, nggak ada dagingnya. 4 inilah yang disepakati oleh para ulama. Berarti yang lain dari itu semuanya masih boleh. Ya atau tidak? Ini makanya kalau kita pinter, ini keutamaan bagi kita. Jadi sekarang para belantik itu, ya, mereka semua kan belum tahu. Biasanya kalau suruh beli kambing yang apa itu? Apa namanya, tanduk nih, tanduknya putus gitu misalnya gitu, karena harganya murah, ya atau tidak? Padahal itu sama-sama juga boleh dijadikan kurban, dan harganya lebih murah gitu, ya atau tidak? Nanti ada lagi buntutnya hilang, boleh nggak? Boleh. Sepakat 4 perkara tadi yang tidak boleh. Nanti ada misalkan apa lagi yang biasanya telurnya hilang 1. Ada toh? Ada. Itu harganya murah. Maka kalau kita punya kesempatan beli nggak masalah itu. Dijadikan kurban. Kenapa? Karena masih tetap boleh. Yang nggak boleh itu 4 perkara tadi. Dan ada satu lagi yang diperselisihkan, terpotongnya telinga. Di antara ulama mengatakan, ada yang mengatakan nggak boleh, tetapi ada yang mengatakan boleh. Tapi saya lebih condong yang mengatakan boleh. Kenapa? 4 perkara ini yang langsung datang dari dalil yang nggak diperbolehkan jadikan kurban. Tapi kalau yang selainnya itu masih tetap boleh. Maka ini penting buat kita. Kalau misalkan punya kambing, misalkan yang ini, nggak ada masalah, dijadikan kurban. Tanduknya hilang semua, nggak menjadi masalah. Tetap sah dijadikan kurban. Ini gara-gara ini pun sama, orang nggak jadi mau kurban, sudah mau niat kurban, tahu-tahu malamnya tempur, apa tuh? Bandotnya, patahlah apa ini? Tanduknya. Mau dibawa ke masjid, ini udah nggak sah ini, nggak sah. Jadi nggak jadi kurban. Padahal kurban nggak menjadi masalah. Ini gara-gara kesalahan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hewan, kita akan membahas kesalahan yang kedua yang berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat. Jadi ada beberapa kesalahan yang berkaitan dengan niat.
Di antara yang pertama ialah bahwa kurban itu hanya wajib sekali. Itu salah itu. Jadi kesalahan apa? Kurban itu hanya wajib sekali. Ketika sudah kurban, males kurban lagi. Kenapa? Tahun dulu saya sudah pernah kurban. Bahkan di sekitar rumah itu mereka semua itu mengurutkan. Sekarang tahun ini bapaknya dulu. Tahun besok siapa? Ibunya. Tahun besok siapa? Anaknya. Tahun besok siapa? Anaknya lagi. Ketika sudah selesai, misalkan anaknya, keluarganya 5 kali kurban, nggak kurban lagi. Kenapa? Mereka semua mempunyai keyakinan bahwa kurban itu hanya sekali, seperti haji. Ini kesalahan. Padahal kurban itu kapan? Dilakukan setiap tahun. Kalau setiap tahun kita mampu untuk kurban, itu seharusnya, bukan sekali seumur hidup. Dan ini kesalahan sudah mendarah daging, sering kita temukan di sekitaran kita. Punya keyakinan bahwa kurban wajibnya hanya sekali. Ini salah. Kurban disyariatkan setiap tahunnya kalau kita mampu. Kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua yang berkaitan dengan niat ialah apa? Kurban niat hanya untuk diri sendiri. Itu juga salah. Jadi kalau kita kurban hanya niatnya untuk diri sendiri, salah. Kenapa? Sejatinya kalau dia kurban, kalau niatnya hanya untuk diri sendiri, berarti dia pelit dengan saudara-saudaranya. Pelit membagi pahala. Padahal misalkan kalau nggak niatnya bukan untuk dia sendiri, pahalanya pun juga tidak akan berkurang. Tetapi gara-gara kesalahan tadi, nggak fahamnya seseorang dalam ibadah kurban, maka mereka semua ketika berkurban, mereka niatnya masing-masing. Ini salah. Padahal sejatinya kurban satu yang kita berikan itu bisa kita niatkan untuk apa? Keluarga kita. Kita ikut sertakan keluarga kita, anak kita, bapak kita, semua kita ikutkan, boleh. Biar semuanya mendapatkan pahala. Jangan untuk kita sendiri. Ini misalkan nyembelih nih. Ini dari saya. Bismillah wallahu akbar. Maka pahalanya ke siapa? Pahalanya ke dirinya sendiri. Tapi kalau ini dari saya, dari keluarga saya, ibu saya, anak saya, misalkan disebutin kan, langsung Bismillah Allahu Akbar, semua keluarganya tadi mendapatkan pahala kurban. Dan ini masih jarang orang yang tahu. Kalau orang nggak ngaji nggak bakal tahu. Yang penting kurban saja dia. Ini siapa? Oh, Bapak A. Tanpa diikutkan keluarganya. Padahal sayang sekali kesempatan untuk memberikan pahala kepada keluarga dengan cuma-cuma nggak diberikan. Makanya di antara kesalahan. Jadi kesalahan kalau kita kurban kok hanya untuk diri kita. Padahal Rasulullah SAW ketika kurban beliau mengatakan Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma duha bihi. Rasul mengatakan, Allahumma ya Allah taqabbal min Muhammad. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad dan juga keluarganya Muhammad. Wa min ummati Muhammad dan juga umatnya Muhammad. Ikutkan semua. Enggak hanya min Muhammad, tapi keluarganya pun juga ikut. Maka salah kalau orang kurban kok hanya niatnya untuk diri sendiri. Berarti dia nggak mau bagi pahala. Selanjutnya, kesalahan yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban khusus untuk orang yang meninggal. Itu diantara juga apa? Kesalahan atau kekeliruan.
Walaupun ada di antara pendapat mengatakan boleh, tetapi saya lebih condong kurang tepat. Kenapa? Memang dari zaman Rasul nggak ada yang mengajarkan perkara tersebut. Yang tepat bagaimana? Kalau memang kita sejatinya orang yang niatkan mengkurbankan orang yang sudah meninggal, itu pengennya apa? Saya tanya dulu. Hah? Orang yang misalkan anak, orang tuanya sudah meninggal. Ketika anak ini pengen mengkurbankan bapaknya yang sudah meninggal, apa yang diinginkan? Hah? Apa yang diinginkan? Yang diinginkan tuh bapaknya pengen dapat pahala. Bapaknya biar dapat pahala. Itu intinya begitu. Padahal cara yang tepat ialah apa? Kalau diikut sertakan dalamnya orang yang masih hidup. Maka dalam berkenaan kurban untuk orang yang meninggal itu ada tiga tipe. Tipe yang pertama, kurban tadi atau orang yang meninggal tadi punya nazar memang pingin kurban. Jadi orang yang mati tadi, yang meninggal, bapaknya tadi, dia punya nazar pingin kurban. Kalau memang dia punya nazar pingin kurban, maka wajib dikurbankan. Ini yang pertama. Tipe yang pertama apa? Punya nazar kurban, maka harus kurban untuk siapa? Si mayit. Itu yang pertama. Yang kedua ialah si mayit tersebut atau yang meninggal tadi itu diikut sertakan kepada orang yang hidup yang berkurban. Dan ini yang boleh, yang benar. Jadi orang yang meninggal tadi diikutkan. Misalkan saya kurban dan bapak saya sudah meninggal, dan itu baru boleh. Tapi kalau hanya khusus untuk bapak saya tanpa mengikutkan siapa-siapa, maka ini kurang tepat. Di antara kesalahan. Kenapa? Karena intinya kita memberikan kurban kepada ayah kita itu ingin memberikan pahala. Nah, kalau memang ingin memberikan pahala, kenapa enggak kita yang apa? Yang kurban. Biar kita kurban, nanti ayah kita ikutkan ke kurban. Nantinya kita dapat pahala, ayah kita juga dapat pahala. Nah, kalau misalkan ayah kita yang kita niatkan untuk kurban, terus siapa yang ikut kurban? Hah? Siapa yang ikut kurban itu siapa? Misalkan kurban buat bapak saya yang sudah meninggal, yang ikut terus siapa? Sayang. Nah, kalau misalkan orang yang masih hidup yang kurban, orang yang meninggal diikutkan, maka ini sah. Dan semuanya juga mendapatkan pahala. Ini maka tipe yang kedua ini tipe yang pas. Kalau memang orang yang meninggal tadi nggak punya nazar, ingin dapat pahala kurban, boleh, tapi diikut sertakan, bukan dikhususkan untuk dia yang berkurban. Dan yang ketiga, tipe yang ketiga ialah si mayit tadi atau yang meninggal tadi itu dikurbankan. Maka ini yang kurang tepat. Walaupun saya katakan ada di antara para ulama mengatakan makruh, ada. Tetapi saya katakan lagi ini tidak ada contoh. Maka kalau memang ingin memberikan pahala kepada ayah kita atau saudara kita yang sudah meninggal dengan ibadah kurban, maka boleh kita sertakan di kurban kita. Jangan dikhususkan untuk orang yang meninggal, tetapi yang meninggal diikut sertakan kepada orang yang masih hidup. Itu diantara kesalahan. Jadi jangan mengkurbankan orang yang sudah meninggal, tetapi apa? Ikut sertakan yang meninggal dengan orang yang masih hidup yang lagi kurban. Kesalahan yang selanjutnya ialah kurban menggunakan patungan. Kurban menggunakan apa? Patungan. Ada atau tidak di sini? Ada. Kurban yang patungan, yang mana patungan ini misalkan nanti nggak ditentukan siapa yang mau kurban, ini nggak boleh. Tetapi kalau ditentukan siapa yang kurban, misalkan ada kambing harganya 3 juta, misalkan begitu. Terus ada 3 orang, 3 juta.
Oke. Setelah itu si A, B, C. Setelah kumpul 3 juta dibeli kambing, maka mengatakan yang kurban si A. Si A. Maka ini boleh. Tetapi kalau duit 3 juta dikumpulkan, tahu-tahu diberikan kambing, dikurbankan di masjid, nggak tahu yang kurban itu siapa, atau yang kurban 3 orang tersebut, maka itu tidaklah boleh. Itu arisan. Dan ini sering kita temukan di sekolahan misalkan gitu ya. Anak-anak yuk kita arisan, kumpul duit gitu kan. Setelah kumpul dapat kambing disembelih. Dijadikan kurban. Pertanyaannya itu kurban siapa? Yang niat itu siapa yang kurban itu? Ini yang menjadi masalah. Nggak ada yang niat. Karena kita tahu yang namanya niat kambing kurban itu hanya satu. Nah ini satu sekolahan apa? Yang niat. Ini nggak benar. Begitu pula misalkan di PT atau di pabrik, karyawannya ada ribuan, kumpulan duit misalkan begitu kan. Terus kita nanti nyati bareng di pabrik misalkan begitu kan. Waktu hari raya, sembelihlah dengan niat kurban. Maka ketika disembelih, mereka semua tidak mendapatkan pahala hewan kurban. Kenapa? Karena patungan. Tapi kalau patungan jelas siapa yang apa tadi? Yang kurban nggak menjadi masalah. Arisan misalkan begitu kan. Nanti yang misalkan sekarang dapatnya si A dulu, besok ganti yang si B, besok ganti C, itu nggak masalah. Tetapi yang model iuran atau patungan tadi, itu sistemnya nggak begitu. Sistemnya pokoknya dapat kambing, sembelih. Tahun besok lagi kayak gitu lagi, sembelih lagi. Tanpa tahu siapa yang kurban. Maka ini salah. Belum dikatakan kurban. Walaupun tetap mendapatkan apa tadi? Daging. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya ialah berkenaan dengan apa? Harus mengganti hewan yang mau dikurbankan ketika mati atau sakit. Ini juga banyak di antara ada beberapa orang mempunyai keyakinan tersebut. Jadi misalkan besok kurban. Besok kurban. Kambing malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Tahu-tahu besok pagi waktu subuh sakit atau meninggal mati. Maka apakah orang yang niat kurban tadi wajib mencari lagi atau tidak? Maka jawabannya ialah tidak wajib bagi orang yang sudah niat apa tadi kurban. Kok tahu-tahu sebelum disembelih hewannya mati, atau hewannya sakit, atau hewannya kabur, ya atau tidak? Sudah misalkan malam tak jaga misalkan gitu kan, tahu-tahu dimaling aja kan gitu kan. Nah apakah orang tadi harus mencari kurbannya? Tidak. Atau mengganti kurbannya? Tidak. Tetapi kalau misalkan mau mengganti, itu pun juga tidak menjadi masalah. Tapi kalau nggak mengganti pun itu juga tidak menjadi dosa atau tidak menjadi masalah bagi orang yang niat pingin kurban. Itu diantara keyakinan yang ada. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah hadir belum sekarang? Belum ya? Kurang berapa menit lagi? Masih lama ya? Berarti satu selesaikan nanti baru sholat ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan penyembelihan. Ya, kesalahan yang mana berkaitan dengan apa? Penyembelihan. Di antara kesalahan yang mana berkaitan dengan penyembelihan ialah apa? Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sebelum sholat atau dilaksanakan setelah habisnya hari tasyrik. Itu salah. Jadi orang yang menyembelih hewan kurban kok sebelum apa? Melaksanakan sholat Id, atau nyembelihnya setelah selesai hari tasyrik, maka itu bukan dikatakan kurban. Disembelih tapi bukan kurban, hanya nyembelih kambing.
diberikan kambingnya kepada orang-orang miskin, diberikan hadiah kepada orang-orang, itu juga bukan dikatakan kurban, hanya diberikan sedekah dan daging. Maka ini penting, menyembelih sebelum subuh, menyembelih sebelum sholat Aid, atau menyembelih setelah habisnya ayam tasyrik, maka ini salah. Maka kalau kita ingin menjadikan hewan kita sah, benar, menjadi hewan kurban, maka sembelihlah kapan? Setelah melaksanakan sholat. Selesai sholat baru disembelih, dan disembelih sebelum habis hari tasyrik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah nggak sabar ketika menguliti hewan tersebut. Nggak sabar. Jadi banyak di antara orang itu saking banyaknya hewan atau yang dikorban itu banyak, mereka semua nggak sabar, belum mati dia, tahu-tahu diseretlah dia, diambillah hewan tadi, langsung dipotong-potong. Apakah ini benar atau tidak? Yang saya tanya sekarang, kenapa kok nggak benar? Apa alasannya? Alasannya matinya terus apa alasannya? Kenapa misalkan hewan yang tadinya disembelih belum mati, kok kita nggak boleh motong-motong dulu? Kenapa? Alasannya? Karena matinya belum sempurna, ya. Tapi kenapa alasan yang lain? Alasannya ialah karena sesuatu yang kita potong dari hewan yang masih hidup, maka itu menjadi bangkai. Bisa dipahami? Sesuatu yang kita potong dari hewan yang masih hidup, maka itu dinamakan bangkai. Misalkan saya punya sapi gemuk sekali. Suatu hari saya ingin buat bakso. Saya sembelih sapinya, eman. Sapi gemuk, sayang sekali saya cuma pengen bakso, harus nyembelih sapi. Tapi kalau saya lihat punuknya sapi itu mantap kan gitu kan. Tak ambillah, saya buat bakso dalam keadaan masih hidup. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan saya mengambil punuk sapi tadi yang dalam keadaan masih hidup, yang saya ambil itu menjadi bangkai. Maka sama, ketika misalkan kita nguliti hewan kurban, belum mati dia, sudah kita kuliti, sudah kita potong dagingnya, kita ambil ini ya, belum mati, maka yang kita ambil, kita potong ini menjadi apa? Bangkai. Dan bangkai itu najis dan nggak boleh kita makan. Maka ini penting, biarkan dulu sampai dia itu mati, udah nggak bergerak sama sekali, baru kita eksekusi. Jangan hanya gara-gara memang sapinya banyak, kambingnya banyak, langsung cepet-cepetan. Tidak. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau mainnya kayak gitu, berarti nanti kita makan bangkai, makan sesuatu yang najis. Rasulullah SAW mengatakan, makuti aminal bahimah wahiyya hayyatun fahuwa mayyit. Sesuatu yang kita potong dari hewan, wahiyya, dan dia dalam keadaan masih hidup, fahuwa mayyit, maka itu adalah bangkai. Maka nggak boleh. Di antara kesalahan apa tadi? Kalau kita nggak sabar ngulitin hewan dalam keadaan masih hidup, itu nggak boleh. Kenapa? Karena akan menjadikan daging tadi menjadi daging bangkai. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya berkenaan dengan penyembelihan, maka perlu diketahui nggak bolehnya atau salah kalau orang yang kafir itu menyembelih, baik kurban maupun hewan apapun, nggak boleh. Orang yang kafir, orang yang nggak berakal, kedua-duanya nggak boleh untuk melakukan penyembelihan.
Jadi orang kalau sudah nggak berakal, orang gila atau orang itu orang kafir, tetap nggak boleh dijadikan apa? Untuk menyembelih hewan, baik kurban maupun tidak kurban. Tetapi berbeda dengan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka semua masih boleh menyembelih, dan kita masih boleh apa? Memakan dagingnya. Daging dari sembelihan orang-orang Yahudi Nasrani tetap masih kita boleh makan. Tapi ada syaratnya. Kita boleh makan sembelihan orang Yahudi Nasrani, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya boleh kita boleh. Kenapa ada syaratnya kita nggak boleh makan? Kan kita boleh makan sembelihan orang Yahudi Nasrani, tetapi ada beberapa yang menjadikan kita semua nggak boleh makan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Kapan itu? Ialah pas ketika menyembelih, kita langsung mendengar ketika menyembelih bukan menggunakan nama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam itu membolehkan kita memakan apa? Daging yang disembelih orang Yahudi Nasrani boleh. Tetapi kalau misalkan orang Yahudi Nasrani nyembelihnya dengan mengatakan dengan selain Allah, maka otomatis sembelihannya tidak boleh kita makan. Orang Muslim pun kalau misalkan nyembelihnya bukan karena Allah, itu nggak boleh kita makan. Apalagi orang Yahudi Nasrani. Maka bolehnya orang Yahudi Nasrani sembelihannya kita makan itu kalau ketika nyembelih nggak menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang selanjutnya di antara kesalahan ketika waktu penyembelihan ialah penyembelihan hewan di depan teman-temannya. Jadi menyembelih hewan itu seharusnya bukan di tempat atau di depan teman-temannya. Ada tempat khusus di mana tempat pengeksekusian hewan. Jadi tempat nyembelih itu berbeda, tempat eksekusi berbeda, tempat untuk menunggu disembelih itu berbeda. Jangan sampai kambing-kambing yang lain itu melihat temannya disembelih. Itu salah. Itu salah. Makanya nanti kalau kita punya panitia ingin menyembelih apa? Pisahkan mana tempat menyembelih dan mana tempat untuk ngantri. Kalau bisa tempat menyembelihan memang jauh atau enggak kelihatan dari tempat ngantri kambing atau hewan yang jadi kurban. Karena mereka semua juga melihat temannya juga disembelih, itu kurang bagus. Selanjutnya, perkara yang selanjutnya juga di antara kesalahan ketika kita menyembelih ialah apa? Tidak menajamkan alat yang kita miliki. Kenapa? Karena dengan tidak menajamkan alat yang kita miliki untuk menyembelih, maka sejatinya itu akan menyakiti hewan yang kita sembelih. Kalaulah alat yang kita miliki itu tajam sekali, maka akan memberikan kemudahan, rasa enak ketika disembelih. Sakitnya enggak begitu sakit. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan atas katabal ihsana, mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jadi Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau memang kalian mau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yarih dabihatahu. Hendaklah kalian semua mentajamkan pisau-pisau kalian dan mengenakkan hewan yang disembelih. Kalau pisau tajam itu nyaman, enak dia. Kalau nggak tajam, kita lihat
dorongan kita kuat dan itu menyakiti hewan. Tetapi kalau misalnya pesonya tajam sekali, maka cukup sekali pun langsung selesai. Tapi kalau nggak tajam, berapa kali? Berkali-kali. Dan itu sakit. Maka Rasul mengatakan, innallaha kataba ala kulli syai', innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Baik ketika kita mau menyembelih, berbuat baik, kepada hewan berbuat baik. Maka kalau kita memang ingin menyembelih, maka kalau bisa tajamkan dulu alat kita. Jangan alat kita alat yang tumpul, kita paksakan untuk menyembelih. Kasihan. Apakah nggak boleh Ustaz? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi tetap kurang pas. Misalkan dengan alat yang ketul yang kurang tajam tadi, tetap mati ya hewannya, tetap sah dimakan. Tetapi kurang afdol. Yang afdol, yang utama ialah apa? Dengan menggunakan senjata yang tajam. Yang terakhir ialah yang mana berkaitan dengan orang yang berkurban. Di antara kesalahannya ialah orang yang berkurban, yang mana mereka semua biasanya belum mengaji, mereka semua memotong rambut, bulu, dan kuku yang mereka miliki. Ya atau tidak? Itu kalau kita nggak ngaji kan nggak paham. Dan banyak orang yang nggak ngaji, ya atau tidak? Kalau yang ngaji dengan yang nggak ngaji, banyak orang yang nggak ngaji. Padahal mereka semua lagi melaksanakan hewan kurban. Kalau melaksanakan hewan kurban dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai penyembelihan, maka orang yang kurban itu dilarang memotong bulu-bulu yang ada di dirinya. Bulu ketiaknya, kumisnya, terus apa lagi? Bulu kemaluannya, apalagi kukunya, itu semua, rambutnya, semuanya nggak boleh dicukur, nggak boleh dipotong. Sampai nanti ketika sudah disembelih baru boleh. Tetapi ini banyak masih dilakukan oleh orang-orang yang belum tahu, padahal ini salah. Ini berkenaan dengan orang yang apa? Orang yang melaksanakan kurban. Kesalahan yang kedua, ini juga ada di kesalahan yang kedua. Satu lagi, kita selesaikan langsung sudah. Kesalahan yang kedua ialah tidak memotong seluruh anggota yang diikut orang yang diikutkan sertakan dalam apa tadi? Kurban. Mereka semua juga takut untuk cukur. Padahal ini salah. Misalkan saya niat kurban, maka anak-anak saya semua saya takut untuk nyukur. Kenapa? Kan lagi saya ikutkan kurban. Padahal yang dilarang untuk cukur siapa? Orang yang kurban, yang diikutkan sertakan kurban itu nggak masalah. Sampai sini paham? Dan ini banyak orang yang belum tahu. Sehingga apa? Kalau bapaknya kurban, anaknya ikut nggak mau cukur, Padahal cukur pun nggak menjadi masalah. Yang nggak boleh cukur itu yang kurban, ketuanya kurban itu ya nggak boleh. Kalau yang ikut-ikut itu masih boleh. Tapi kalau yang menjadi ketuanya, bapaknya tadi yang kurban, maka tidak boleh cukur. Ini di antara kesalahan-kesalahan yang kita dapati di sekitaran kita. Semoga dengan ini kita semua baik yang berkurban bisa berhati-hati, ataupun yang belum berkurban bisa niat berkurban pada 10 Dzulhijjah yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.